Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul Teknik Penulisan Daftar Pustaka. Di sini kami ada 4 anggota, yaitu yang pertama di sini ada Adela Nuramadini dengan NIM 19210999. Yang kedua ada Apriliani Hidayati dengan NIM 19211131. Terus yang ketiga ada Akila Fatimah 19210948, dan yang terakhir itu saya Mita Sofiatun dengan NIM 19211015. Jadi di sini ada definisi daftar pustaka. Daftar pustaka itu eh, atau biasa yang disebut bibliografi adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya ilmiah. Lalu, fungsi daftar pustaka ada 4, yaitu yang pertama menunjukkan ruang lingkup studi penulis. Yang kedua, memberikan referensi untuk pembaca yang ingin mendalami topik terkait. Yang ketiga, membantu pembaca menemukan sumber yang relevan. Yang keempat, menunjukkan keterbukaan dan kejujuran penulis dalam penggunaan sumber. Lalu, uh, unsur-unsur daftar pustaka. Unsur-unsur ini harus ada di dalam daftar pustaka tersebut, karena kalau nggak ada, bukan daftar pustaka. Jadi yang pertama itu ada nama penulis. Yang kedua, tahun terbit sumber yang bersangkutan. Dan yang ketiga, judul sumber yang dipakai sebagai referensi. Dan yang keempat, data publikasi. Bisa nama tempat terbit dan nama penerbit. Selanjutnya, jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan juga dalam menyusun daftar pustaka. Jadi, uh, pertama ini, baris pertama dimulai pada pias atau margin sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan hanging 0.5 atau baris kedua dan seterusnya masuk ke dalam. Yang kedua, jarak antara baris sama dengan 1 spasi. Dan yang ketiga, jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi. Dan yang keempat, diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga penulis bergantung pada gaya selingkuh bidang. Dan yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Akila. Selanjutnya, saya Akila Fatimah Zahra ingin menjelaskan tentang penulisan daftar pustaka dengan APA Style atau American Psychological Association Style. Yang pertama, format umumnya yaitu ada nama pengarang, lalu dalam kurung tahun, judul artikel, nama jurnal, volume dalam kurung edisi, dan halaman. Selanjutnya, jika jurnal dengan satu pengarang atau penulis, maka ditulisnya nama, tahun, judul, nama jurnal, volume, edisi, dan halaman seperti tadi. Lalu jika dua pengarang, maka nama yang dituliskan itu ada dua. Dipisah dengan tanda dan seperti nama pengarang pertama dan nama pengarang kedua. Lalu dilanjutkan dengan format umum pada biasanya. Selanjutnya, jika jurnal cetak dengan 3 hingga 10 pengarang, yaitu nama pengarang, kemudian sebelum pengarang terakhir dipisahkan dengan tanda dan, lalu dilengkapi dengan format umum lainnya. Kemudian, jika jurnal cetak lebih dari 7 pengarang, maka nama penulisnya dituliskan semuanya, namun dari penulis pertama hingga penulis ke-6 itu dipisahkan dengan koma, kemudian sebelum penulis ke-7 ya, atau terakhir dipisahkan dengan tanda titik 3. Titik, 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 baru nama pengarang yang terakhir. Kemudian jurnal online dengan DOI atau Digital Object Identifier atau kode unik yang menjadi identitas dari jurnal tersebut. Yaitu ada nama, seperti sebelumnya nama dalam kurung tahun, judul, nama jurnal, volume dalam kurung edisi,
halaman, kemudian dilanjutkan di belakangnya itu nomor dari DOI-nya. Lalu jika jurnal tanpa DOI-nya itu nama, tahun, judul, nama jurnal, volume dalam kurung edisi, halaman, dilanjutkan dengan link jurnal itu, link di mana jurnal itu ada. Maka doi bisa diganti dengan link jurnal tersebut. Selanjutnya, penulisan satu pustaka menggunakan format MLA style atau Modern Language Association style. Format ini sering digunakan dalam bidang seperti bahasa, sastra, dan seni. Dan di sini bisa kita lihat format umumnya diawali dengan nama belakang atau nama akhir dan disusul dengan nama depan. Setelah itu ada judul artikel yang ditulis di dalam tanda petik 2, lalu ada nama jurnal yang ditulis miring atau italik, dan ada volume dan edisi jurnalnya. Setelah itu tahun publikasinya ditulis di dalam tanda kurung, dan dilanjutkan dengan halaman artikelnya, dan terakhir jenis medianya. Biasanya media itu bisa berupa media cetak, media print, atau web. Selanjutnya, format MLA style untuk jurnal dengan satu penulis. Di sini bisa kita lihat di contohnya, jurnal itu nama belakang, lalu disusul dengan nama depannya itu Karin, dan ada judul artikelnya yang ditulis dalam tanda kutip. Di sini ada Beyond Growth Library and Development. Setelah itu nama jurnalnya dicetak miring. Di sini nama jurnalnya ada Annals of Library Research, lalu diikuti volume dan edisinya yaitu 40.5, dan tahun publikasi yang ditulis di dalam tanda kurung ada 2015, dan halaman artikelnya di sini halaman 1111 sampai 1130, dan jenis medianya itu menggunakan media print. Setelah itu, jurnal dengan 2 atau 3 penulis. Di sini untuk nama penulis pertama masih ditulis sama seperti format sebelumnya, yaitu dengan menggunakan nama belakang terlebih dahulu dan disusul dengan nama depan. Di sini sebut nama belakang dan juga nama depan. Dan untuk penulis kedua dan ketiganya ditulis biasa menggunakan nama depan terlebih dahulu baru nama belakang. Di sini penulis keduanya ada Jen Doi, dan penulis ketiganya ada Bob Anderson. Dan judul artikelnya ditulis dalam tanda kutip 2. Di sini judul artikelnya Studies in Pop Rock and Roll. Dan nama jurnalnya dicetak miring. Di sini nama jurnalnya World Science, dan diikuti dengan volume atau edisi jurnalnya 2012, dan tahun publikasinya 2009, ditulis di dalam tanda kurung, dan dilanjut halaman artikelnya di sini halaman 78 sampai 93, dan jenis medianya itu media print. Selanjutnya, format MLA style untuk jurnal dengan lebih dari 3 penulis. Di sini ada contohnya, nama penulis pertamanya ditulis seperti sebelumnya, nama belakang dulu, baru nama depan. Di sini nama belakangnya Smith, dan disusul dengan nama depannya John. Dan untuk selanjutnya ditulis et al, yang berarti dan lain-lain. Judul artikel masih sama, ditulis dalam tanda kutip 2, sini ada Studies in Pop Rock and Roll. Lalu nama jurnalnya dicetak miring with Science, dan di sini ada volume jurnalnya itu 12. Setelah itu tahun terbitnya 2009 di dalam tanda kurung, dan nomor halamannya 78 sampai 93, dan tidak lupa juga jenis media yang juga ditulis di sini medianya yaitu media print. Dan terakhir, jurnal dari sumber online. Nama penulisnya masih sama, ditulis nama belakang terlebih dahulu, baru nama depan. Di sini nama belakangnya Johansson dan nama depannya Sarah. Untuk judulnya masih sama, ditulis di dalam tanda kutip 2, dan untuk jurnalnya, nama jurnalnya itu ditulis miring atau italik, dan ditulis juga edisinya. Di sini edisinya ada 8.2, dan tahun penerbitannya masih sama, ditulis di dalam tanda kurung. Di sini 2013, dan halaman artikelnya
Setelah halaman artikel, ditulis sumber database-nya, disebut dalam contohnya di sini, sumber database-nya itu Project News. Lalu format medianya, karena ini dari sumbernya online, maka format medianya ditulis format media web. Dan terakhir, tanggal aksesnya. Di sini tanggal aksesnya itu 5 Maret 2015. Baik, yang berikutnya ada membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley. Nah, Mendeley sendiri merupakan software yang memudahkan penyusunan daftar pustaka secara otomatis tanpa perlu mengetik secara manual. Software ini berguna untuk tugas akhir, skripsi, makalah, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya. Selain itu, Mendeley juga berfungsi sebagai alat akademik untuk mengatur, membaca, dan mensitasi dokumen. Untuk menggunakannya, pengguna perlu membuat akun di situs Mendeley. Aplikasi ini tersedia di web, Windows, Linux, Android, dan iOS, serta dapat diunduh secara gratis tanpa perlu menggunakan software ilegal. Baik, untuk penjelasan lengkap mengenai penggunaan Mendeley bisa dimulai dengan membuka situs resmi dari Mendeley, yakni www.mendeley.com, kemudian melakukan pendaftaran atau register yang dilanjutkan dengan sign up. Kemudian, tapi karena saya sudah memiliki aplikasinya, jadi kita bisa langsung mulai. Di sini saya sudah menyiapkan paragraf atau kutipan yang akan saya gunakan untuk contoh. Dan sudah menyiapkan contoh jurnal yang nantinya bakal saya kutip. Jadi kita bisa langsung membuka aplikasi Mendeley-nya dan melakukan login. Kemudian sign in. Setelah itu bisa langsung mengklik add new files from computer karena saya sudah mendownload jurnalnya sebelumnya. Langsung ke folder di mana tempat kita mendownload. Di sini saya mau pakai jurnal yang Hendrik, kemudian mengupload ke Mendeley-nya. Oke, di sini kan sudah terupload gitu ya, sudah tampil di all reference. Kemudian kita bisa langsung ke Word-nya. Kemudian pergi ke reference. Membuka tab reference, kemudian mengklik bagian paling kanan Mendeley Site. Kemudian di sini dia bakal loading dulu ya, karena tadi kita baru mengupload jurnalnya. Kemudian get start. Kemudian langsung tampil di bagian Mendeley sheet-nya, kita bisa langsung klik insert one citation dan sudah tampil.
Nah, untuk bagian daftar pustaka, kita bisa mengklik bagian insert bibliografi. Kemudian sudah langsung otomatis karena di atas tadi kita sudah mensitasi dengan judul yang sama, dengan jurnal yang sama begitu. Jadi sudah langsung otomatis di bagian daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.